Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar mengenal alat komunikasi teman-teman. Nah, ada yang tahu tidak alat komunikasi itu apa? Alat komunikasi ialah segala bentuk alat yang digunakan dalam proses menyampaikan informasi sehingga tujuan komunikasi tercapai teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu akan bertambah teman-teman. Nah, alat komunikasi ada berbagai macam loh teman-teman. Ada yang modern dan ada juga yang tradisional. Yang pertama, kakak akan ngejelasin alat komunikasi tradisional. Di zaman dahulu, alat-alat inilah yang digunakan sebagai perantara berkomunikasi teman-teman. Alat komunikasi tradisional ini tidak menggunakan tenaga listrik loh teman-teman. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa tidak menggunakan tenaga listrik kak? Apa bisa? Jawabannya, tentu bisa adik-adik. Kakak jelasin satu persatu ya. Yuk mari kita simak. Nah, benda yang pertama adalah radio. Radio ini bisa digunakan apabila di dalamnya sudah terisi baterai teman-teman. Lalu selanjutnya ada surat. Surat ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang ingin berkomunikasi dari jarak jauh teman-teman. Caranya kita menulis terlebih dahulu, jika sudah kita kirim deh ke kantor pos. Nah, benda yang ketiga ialah kentongan. Kentongan ini mengeluarkan suara yang cukup keras loh. Biasanya kentongan ini digunakan dengan cara dipukul teman-teman. Lalu ada benda yang keempat yaitu kaleng. Kaleng ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi di jarak yang lumayan dekat teman-teman. Karena tali yang ada pada bagian belakang kaleng tidak boleh putus ya teman-teman. Karena jika putus, maka kita tidak bisa menggunakan alat tersebut sebagai alat komunikasi. Lalu selanjutnya ada benda lonceng. Lonceng ini cara menggunakannya hampir sama dengan kentongan teman-teman, yaitu sama-sama dipukul serta sama-sama mengeluarkan suara yang cukup nyaring teman-teman. Lalu di sini ada peluit. Peluit ini cara menggunakannya cukup mudah teman-teman, yaitu dengan cara ditiup saja teman-teman. Lalu dia akan mengeluarkan suara. Benda ketujuh ialah beduk. Beduk ini biasanya kita dengar saat azan berkumandang teman-teman. Cara menggunakan beduk ini ialah dengan cara dipukul sama seperti lonceng dan kentongan teman-teman. Cukup mudah bukan? Nah, benda yang terakhir ialah koran. Koran ialah kertas yang berisi surat kabar atau berita terkini dalam berbagai topik teman-teman, seperti politik, cuaca, dan lain-lain. Nah, semakin berkembangnya zaman, alat komunikasi juga semakin bertambah teman-teman. Yuk mari kita simak kira-kira apa saja ya alat komunikasi modern. Contoh alat komunikasi modern seperti televisi, handphone, dan juga laptop. Yuk mari kita simak satu persatu. Benda yang pertama ialah televisi. Televisi ialah barang elektronik yang bisa menghasilkan gambar dan suara dengan menggunakan tenaga listrik teman-teman. Lalu, benda yang kedua ialah handphone. Di sini siapa sih yang nggak kenal handphone? Teman-teman pasti sering menjumpai benda ini. Handphone ialah alat elektronik yang sangat canggih. Handphone juga menghasilkan gambar, suara, serta bisa mengirimkan pesan secara manual teman-teman, atau biasa disebut melalui WA, serta memiliki kelebihan yang mudah dibawa kemana-mana karena mempunyai ukuran yang bisa dibilang
cukup minimalis untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Lalu, benda yang ketiga ialah laptop. Laptop ialah alat elektronik yang bisa dibilang hampir sama dengan komputer teman-teman. Yang membedakan ialah laptop versi simple komputer, di mana laptop ini bisa dibawa kemana-mana teman-teman, sama halnya seperti HP atau handphone. Melainkan handphone ini lebih kecil ukurannya dibanding laptop. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya, kita belum berkenalan ya teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Aprilia Rahayu, biasa dipanggil Aril, dari jurusan PG PAUD UNESA. Sekian dari kakak mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa adik-adik.